Ada yang lagi rame di dunia massa tentang selebritis yang diduga memiliki anak hasil hubungan di luar nikah. Awalnya hubungan baik-baik aja, tapi berjalannya waktu tiba-tiba hilang kontak. Sampai akhirnya ada kabar kalau si laki-laki married sama perempuan lain. Nah, pertanyaan aneh. Yang pertama, apakah dalam hukum yang berlaku di Indonesia, seorang anak hasil dari hubungan di luar nikah berhak mendapatkan pengakuan dan juga nafkah dari ayah biologisnya? Yang kedua, bagaimana posisi atau status anak tersebut dalam hukum jika dihubungkan dengan si ayahnya? Dan yang ketiga, kalau emang terbukti itu anaknya, si laki-laki bisa nggak dituntut dengan dugaan menelantarkan anak gitu. Mohon penjelasannya biar teman-teman aneh yang metal-metal nggak salah gaul. Terima kasih. Assalamualaikum, Beh. Pertanyaan ente nih, curhat apa gimana nih? Enggak, cuma tanya aja, Beh. Jadi gini, Beh, terkait pertanyaan ente nih, ada ungkapan yang nyebut kalau anak itu adalah anugerah, ya, karunia dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, anak, kalau bicara hukum nih, pas lahir status hukumnya ada, lantaran apa? Lantaran status nikah orang tuanya. Nah, ini diatur oleh ya negara kita nih, ada aturannya di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Nah, kalau kita biasa singkat tuh KUHPER ya. Juga ada di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Nah, di situ ya, ada dua kedudukan seorang anak nih, Be. Pertama, anak sah ya. Kedua, anak yang lahir di luar pernikahan. Nah, kalau kita lihat, Be, ya, anak yang dilahirkan setelah orang tuanya nih menjalani pernikahan yang sah ya, itu dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Habis itu ya, pernikahannya dicatat. Nah, catat di mana nih? Di kantor catatan sipil. Lalu gimana nasib anak yang lahir di luar nikah? Ada dua arti tentang anak luar nikah, Be. Nih, pertama nih, ya. Pertama, anak yang dibenihkan atau dilahirkan di luar pernikahan yang sah, gitu kan. Yang kedua, anak dibenihkan di luar pernikahan tapi dilahirkan setelah orang tuanya melakukan pernikahan, gitu ya. Nah, jadi untuk pengertian yang kedua itu, dalam hukum perdata, anak tersebut bisa dikategorikan sebagai anak sah, ya. Jadi dia dibenihkan di luar nikah, kemudian orang tuanya dinikahkan nih. Ya, jadi itu bisa masuk sebagai kategori anak yang sah, ya. Ini diatur di dalam pasal 50 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Juga nih, udah diperbarui sama Undang-Undang 24 Tahun 2013, Nah, intinya, pengesahan anak itu wajib dilaporkan paling lambat 30 hari sejak ayah dan ibunya nih dari si anak itu melakukan pernikahan. Dan dia akan dapat namanya akta pernikahan. Ketentuan itu dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengesahan, Pengesahan apa? Anak yang lahir di luar pernikahan yang sah. Nah, anak luar pernikahan juga punya hubungan perdata ya dengan pria selaku ayahnya ya. Selama catatan nih, selama bisa dibuktikan, ya kan? Dibuktikan di mana? Di pengadilan. Bisa dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan, ya, teknologi atau alat pembuktian lainnya. Munculnya nih aturan ini nggak lain karena ada putusan dari Mahkamah Konstitusi, ya, nomor 46. Nah, nomor 46 garis miring PUU ya, itu nomornya Romawi 8 kalau tidak salah, garis miring 2010. Itu merupakan hasil uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
Nah, sebabnya ada pasal 43 di situ yang bunyi tuh ayat 1. Nah, bunyinya gini, pernikahan itu kan diajukan untuk diuji material nih, Beh nih. Salah satu figur lah ya. Public figure, isinya ini anak yang dilahirkan di luar pernikahan hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya. Menjadi anak yang dilahirkan di luar pernikahan, mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya juga nih. Ya. Serta laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya. Alat bukti lain yang menurut hukum ya dia mempunyai status hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga. Nah, itu Be. Kita lihat kenapa tuh public figure melakukan uji material gitu. Karena dia ingin ada ketentuan yang ngejamin ya sekaligus ngasih perlindungan kepada anak di luar nikah. Statusnya bagaimana nih ya? Karena menurutnya pasal tersebut itu dianggap melanggar hak konstitusi anak ya. Ini sebagaimana diatur di pasal 28B ayat 2 Undang-Undang 1945 tentang hak anak atas kelangsungan hidup dan perlindungan. Nah, ada lagi pasal 28D ayat 1 Undang-Undang 45 tentang pengakuan jaminan dan perlindungan yang sama di hadapan hukum. Pokoknya menyatakan hubungan perdata anak luar nikah itu bukan saja terhadap ibunya dan keluarga ibunya, tapi juga laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan, teknologi, alat bukti lainnya ya, menurut hukum dan mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya. Dengan kata lain nih pengakuan ini memberikan penegasan bahwa negara hadir dan memberikan jaminan perlindungan kepada warganya. Namun demikian ada mekanisme pembuktian dengan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat yang cukup, misalnya tes DNA. Nah, tahu tes DNA kan diambil darahnya tuh atau juga rambutnya, itu gak bisa tuh. Nah, putusan ini nih memberikan pesan moral kepada orang laki untuk tidak sembarangan melakukan hubungan seks di luar pernikahan ya, karena ada implikasi yang akan dipertanggungjawabkan perbuatannya tersebut, dunia akhirat. Bahaya kan? Coba bayangin di dunia seperti apa ya kan, anak yang jadi korban ya kan, belum di akhiratnya. Jangan sampai deh kayak gitu Nah maka kemudian nih lembaga MK nih, Mahkamah Konstitusi nih ini memberi putusan supaya bermaksud agar anak yang dilahirkan mendapatkan perlindungan hukum yang memadai ya. Karena anak yang dilahirkan tanpa memiliki kejelasan status ayah seringkali mendapatkan perlakuan yang nggak adil. Ada stigma di tengah masyarakat. Jadi hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil kepada seorang anak yang dilahirkan yang ada padanya, termasuk anak yang dilahirkan meskipun keabsahannya pernikahannya itu masih dipersengketakan. Nah, kalau untuk nafkah, lahirnya putusan MK ini menurut hemat kami nih, jika dikuatkan dengan bukti yang ada, putusan pengadilan bahwa anak tersebut memang mempunyai hubungan biologis dengan ayah kandungnya, maka si ayah wajib untuk memberikan nafkahnya hingga beralihnya tanggung jawab kepada pihak lain. Misalnya dia sudah menikah lagi gitu ya. Misalnya si anak nanti udah besar, udah dewasa dan dia menikah gitu, maka itu tanggung jawab. Misalnya anaknya perempuan, tanggung jawab si suaminya. Jadi sampai batas usia dewasa gitu. Lain halnya nih bila si anak masih kecil nih, maka si ibu kandungnya atau anaknya dapat menuntut adanya kewajiban nafkah melalui putusan pengadilan gitu. Jadi adanya putusan ini juga memberikan perlindungan dan keadilan meskipun statusnya bukan anak sah atau anak yang lahir karena pernikahan yang dicatat Nah ini sekelumit Nah, pertanyaan babi yang kedua nih ya, bagaimana posisi status anak ya. Nah, kalau disangkutkan ya misalnya yang bersangkutan melahirkan ya, si ibunya atau perempuan ini melahirkan anaknya sebelum melangsungkan perkawinan atau pernikahan, maka secara hukum anak-anak yang lahir di luar pernikahan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya saja ya, dengan ibunya saja dan keluarga ibunya ya.
Tapi bisa juga dengan laki-laki sebagai ayahnya, tapi catatannya tadi B, dibuktikan berdasarkan ilmu, pengetahuan, teknologi ya, tes DNA ya, hubungan darah, juga mempunyai hubungan keperdatan dengan keluarga ayahnya nih. Lain halnya bila dalam kacamata hukum Islam nih, bagi penganut agama Islam, anak luar nikah itu tidak dapat dikategorikan sebagai anak sah ya. Jadi dia bukan anak sah. Nah, penganut agama Islam juga tidak boleh melakukan pengakuan terhadap anak luar nikah. Ini kacamata agama ya, agama. Tetapi anak itu tersebut harus dilindungi, wajib dilindungi. Bukan berarti ayah biologis dari anak luar nikah itu lepas tanggung jawab deh. Nah, dia tuh bisa dituntut oleh si anak, ibunya ya, keluarganya ya. Untuk apa? Untuk memenuhi nafkahnya nih, ya, biaya penghidupannya, kemudian perawatannya, pendidikannya, bahkan kalau dia sakit nih sampai pengobatannya. Hingga tuh anak sampai kapan? Sampai usianya beranjak dewasa. Lalu bagaimana dengan anak perempuan yang hendak menikah? Pada tataran ini si ayah tidak bisa menjadi wali nikah. Ini konteks lagi hukum Islam ya, karena ada putusannya nasab. Sebab dari tidak adanya pengakuan dari hukum Islam tentang anak lahir di luar nikah sebagai anak sah ya, itu menyebabkan nasabnya terputus. Dalam hukum Islam, anak luar nikah hanya memiliki nasab dengan ibunya saja dan keluarga ibunya. Nah, hubungan nasab ini berbeda tentunya dengan keperdataan. Nah, sekalipun anak luar nikah punya hubungan perdata dengan ayah biologisnya, tapi ayah biologisnya tidak punya hubungan nasab dengan anak luar nikah. Misalnya, jika si anak berkelamin perempuan, ya, ketika dia mau menikah, maka ayah biologisnya tidak bisa menjadi wali nikah. Ini artinya tidak ada hubungan nasab antara ayah dan anaknya, atau tidak ada hubungan yang sah antara ayah dan anaknya. Tapi kalau hendak menikah maka bisa diwakilkan, meskipun hal seperti itu ya tidak ada nasabnya, dia bisa diwakilkan untuk menikahkan. Maka itu disebut namanya wali nikah. Nah, lain yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, yaitu disebut juga wali hakim atau wali pengganti gitu. Nah, kalau waris gimana nih? Kalau anak yang lahir di luar nikah bisa mendapatkan waris dari ayahnya nggak nih? Nah, bisa saja si ayah membuat wasiat ya, atau melalui penetapan pengadilan. Anak luar nikah ini bisa mendapat harta peninggalan ayah biologisnya melalui beberapa cara nih. Misalnya, ayah si biologis anak tersebut membuat surat wasiat. Bisa juga mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mendapatkan wasiat wajibah. Besaran harta peninggalannya bagi si anak luar nikah tidak boleh melebihi ahli waris yang sah yang mendapat bagian paling kecil. Jadi dari seluruh harta peninggalan itu dikeluarkan dulu sepertiga bagiannya untuk anak di luar nikah. Setelah itu baru dibagi-bagi untuk ahli waris. Nah, besarannya yang sama juga berlaku bagi harta peninggalan untuk anak luar nikah B yang diberikan dalam bentuk hadiah atau hibah gitu be. Terakhir pertanyaan Babe nih ya, kalau emang terbukti itu anak si laki ya, bisa dituntut gak nih si lakinya nih? Nah, bahasanya gitu nih be. Nah, kalau ayahnya mau tanggung jawab ya nggak perlu dituntut be, ya kan? Apalagi penetapan pengadilan mengatakan bahwa si ayah ya sesuai bukti memang punya hubungan biologis, maka kemudian si ayah sesuai dengan aturan yang berlaku harus tunduk dan taat melaksanakan kewajibannya. Nah, bila mana ia mengabaikan ya hukum yang berlaku ya, maka bisa dituntut dengan prinsip-prinsip hukum yang ada di negara Republik Indonesia. Jadi kalau dia melakukan penelantaran bisa dituntut. Jadi gitu ya Be. Semoga permasalahan atau pertanyaan yang tadi Babe tanyakan ke saya nah, cepet-cepet bisa ini deh memberikan sumbangsi pemahaman ya, mungkin nanti bisa bermanfaat juga, bisa Babe tularkan kepada teman-teman atau tetangga di sekitar rumah deh ya mudah-mudahan kelar ya Be, bercanda. Semoga bisa menjawab ya Be. Tabe, assalamualaikum.